Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliana Rahmawati dari Tadris Matematika 4E. NIM 126204201063. Nah, pada video kali ini masih pada pengoperasian Maple, kita akan membahas mengenai fungsi implisit. Beberapa fungsi yang dibahas sampai pokok bahasan ini dinyatakan dalam satu variabel secara eksplisit dalam bentuk y sama dengan fx. Namun, beberapa fungsi dapat didefinisikan secara implisit oleh suatu kaitan antara x dan y. Sebagai contoh adalah fungsi berbentuk x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 atau x pangkat 3 ditambah y 2y pangkat 2 sama dengan 4xy. Dalam beberapa kasus, dimungkinkan fungsi-fungsi implisit dapat dipecah menjadi sebuah atau beberapa fungsi eksplisit. Misalnya fungsi implisitnya berbentuk x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16. Nah, kemudian dapat dipecah menjadi y sama dengan akar 16 dikurangi x kuadrat dan y sama dengan 16 negatif 16 dikurangi x kuadrat. Apabila grafik fungsi implisit x kuadrat tambah y kuadrat adalah 16 digambar, maka akan diperoleh grafik berbentuk lingkaran karena setengah lingkaran atas berasal dari grafik y sama dengan akar 16 dikurangi x kuadrat, kemudian setengah yang bawah berasal dari y sama dengan negatif akar 16 dikurangi x kuadrat. Grafik fungsi implisit sebenarnya dapat dibuat dengan perintah plot, akan tetapi harus terlebih dahulu diuraikan dan dinyatakan dalam fungsi eksplisit dalam X. Seperti halnya fungsi yang menghasilkan lingkaran tersebut, tentu saja hal ini akan membutuhkan banyak waktu. Untuk memudahkan hal itu, Maple menyediakan function khusus untuk menggambar grafik fungsi-fungsi implisit. Sintaksnya adalah with plot. Pertama kita tulis with plot dalam kurung plot titik 2, kemudian implicit plot buka kurung, kita tulis fungsinya, kemudian koma x sama dengan a titik b, koma y sama dengan m titik n, kemudian kita tutup kurung. Perintah implicit plot juga menggunakan paket plots. Nilai-nilai a, b, m, dan n adalah parameter yang merupakan batas untuk nilai x dan y untuk fungsi yang akan digambar. Mari kita perhatikan contoh berikut. Nah, kita memiliki soal gambarlah grafik fungsi x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 pada x anggota negatif 10,10 dan y anggota negatif 10,10. Yang pertama kita tulis with plot. Titik 2. Kemudian implicit plot. Kita tulis fungsinya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16. Kemudian kita masukkan x sama dengan negatif 10 kemudian kita masukkan y sama dengan negatif 10 dan 10, kita tutup kurung, kemudian kita enter.
Nah, akan muncul grafik seperti ini. Pada gambar yang telah muncul, tampak bahwa nilai X dan Y antara negatif 4 dan 4, negatif 4,4, antara negatif 4 sampai 4. Padahal dalam perintah dituliskan negatif 10,10. Hal tersebut menggambarkan bahwa fungsi hanya terdefinisi untuk nilai X dan Y pada interval negatif 4 sampai 4. Selanjutnya untuk contoh yang kedua. Kita punya soal gambarlah grafik fungsi 2 kali X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 kemudian dipangkatkan 2 sama dengan 25 kali X pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2 untuk X dan Y anggota dari negatif 4,4. Kita langsung saja kita tulis fit plot tutup kurung titik 2, kemudian kita tulis implicit plot, dalam kurung kita tulis fungsi ini ya, kita copy paste saja, kemudian koma X sama dengan negatif 4, kemudian Y nya juga sama, negatif 4, oke. Kemudian kita enter. Saya kecilkan dulu. Nah, tampak pada gambar bahwa untuk 0,0 tidak terlewati oleh grafik, padahal seharusnya titik tersebut dilewati karena untuk titik 0,0 persamaan yang diberikan akan terpenuhi. Hal ini disebabkan jumlah titik-titik pada grafik plot kurang banyak. Secara default, jumlah minimum titik yang digambar pada Maple adalah 50 buah, sehingga untuk memperoleh hasil grafik yang lebih baik, jumlah titik harus ditambah. Untuk mengubah jumlah titik-titik plot digunakan option 6 point. Berikut ini perintah implicit plot yang sudah diubah jumlah titiknya menjadi 1000. Nah, di sini kita tambah dengan 6 point sama dengan 1000. Kemudian kita enter. Dan hasilnya akan tampak seperti ini. Baik, untuk pembahasan kita yang kedua yaitu fungsi genap dan ganjil. Secara teori, jika fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan fx untuk setiap bilangan x di dalam domain, maka f disebut fungsi genap. Selain itu, ditinjau dari sudut pandang geometris, suatu fungsi genap dapat dilihat dari grafik fungsinya, yaitu simetris terhadap sumbu y. Berikut ini beberapa contoh penentuan untuk suatu fungsi tersebut merupakan fungsi genap atau bukan dengan menggunakan Maple. Kita punya soal seperti ini. Diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat. Dengan menggunakan Maple, tunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Oke, langsung saja ke penyelesaiannya. Kita tulis fungsinya dahulu, f p2 sama dengan, kemudian kita tulis x, fungsinya yaitu x pangkat 2, kemudian kita tulis plot f negatif x, kemudian kita enter. Nah, dari perintah ini akan tampak bahwa bentuk fx akan sama dengan f negatif x, yaitu x kuadrat. Selanjutnya akan dilihat dari sudut pandang geometris,
suatu dengan menggunakan grafik fungsi f(x). Dengan menggunakan mapel diperoleh grafik fungsi f(x) seperti gambar ini. Maka akan tampak bahwa grafik y sama dengan x kuadrat simetris terhadap sumbu y. Nah, selain fungsi genap, terdapat pula fungsi ganjil. Jika suatu fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan negatif fx untuk semua x dalam domain, maka f disebut fungsi ganjil. Seperti halnya fungsi genap, karakteristik fungsi ganjil juga dapat dilihat dari grafik. Grafik fungsi ganjil simetris dengan titik asal, yaitu 0,0. Jika telah dipunyai grafik untuk x lebih sama dengan 0, maka grafik untuk x kurang dari 0 diperoleh dengan memutar 180 derajat terhadap titik 0,0. Langsung saja kita kepada contoh praktiknya. Kita punya soal, diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dengan menggunakan mapel, tunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi ganjil. Oke, seperti langkah penyelesaian dalam fungsi genap sebelumnya, kita tulis fungsinya terlebih dahulu, fx x pangkat 3, kemudian kita tuliskan plot negatif fx, enter, kita kecilkan. Oke, yang kedua kita tulis plot f negatif x. Nah, hasil dari perintah yang telah diberikan akan tampak bahwa f negatif x sama dengan f negatif fx, yaitu negatif x pangkat 3. Dengan demikian fx sama dengan x pangkat 3 termasuk fungsi ganjil. Sedangkan fungsi kita akan lihat grafik untuk, nah, grafik fungsi y sama dengan x pangkat 3 adalah seperti ini. Sehingga tampak bahwa grafik fungsi simetris terhadap 0,0. Dengan kata lain, grafik fungsi f untuk x kurang dari 0 dapat diperoleh dengan memutar fungsi grafik untuk f lebih sama dengan 0 sebesar 180 derajat. Baik, sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.